Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Anton Usartono sebagai peserta didik pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan nomor daftar hadir 16. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas individu agenda 2 kepemimpinan kinerja, yaitu komitmen berubah, pengaruh kondisi eksternal terhadap kinerja organisasi. Sebagai gambaran kinerja pada bidang perikanan budidaya Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Purwakarta tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal organisasi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti perubahan kebutuhan pembudidaya ikan, perkembangan teknologi, kondisi lingkungan perairan, regulasi pemerintah, dinamika ekonomi, serta keterlibatan berbagai stakeholder dalam pengelolaan perikanan budidaya. Kondisi eksternal tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan yang menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi dan melakukan perubahan secara berkelanjutan. Dari perspektif kepemimpinan kinerja, pimpinan tidak cukup hanya memastikan tugas dan program berjalan sesuai target, tetapi harus mampu membaca perubahan lingkungan eksternal dan menerjemahkannya menjadi kebijakan serta tindakan organisasi. Kepala bidang perikanan budidaya berperan sebagai agen perubahan yang mengarahkan pegawai untuk bekerja lebih responsif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil serta kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh perubahan yang relevan adalah penguatan layanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Permasalahan kualitas air, penyakit ikan, perubahan kondisi lingkungan, serta kebutuhan pembudidaya terhadap layanan yang cepat menunjukkan bahwa pola pelayanan yang hanya bersifat reaktif perlu diarahkan menjadi pelayanan yang lebih preventif, responsif, dan berbasis data. Dalam hal ini, kepemimpinan kinerja diperlukan untuk menggerakkan sumber daya organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif. Penerapan perubahan tersebut dapat dilihat melalui 4 perspektif yang terdapat dalam materi. Pertama, manajemen perubahan sektor publik, yaitu mengarahkan organisasi agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan visi perubahan, membangun motivasi pegawai, serta mendorong munculnya inovasi dalam pelayanan. Ketiga, jejaring kerja, yaitu membangun kolaborasi dengan pembudidaya ikan, penyuluh, perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, laboratorium, serta stakeholder lain yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Keempat, strategi komunikasi organisasi sektor publik, yaitu memastikan informasi mengenai kebijakan, kondisi lapangan, risiko penyakit, kualitas lingkungan, dan kebutuhan pelayanan dapat disampaikan secara cepat dan dipahami oleh seluruh pihak. Dengan demikian, kepemimpinan kinerja dalam bidang perikanan budidaya harus mampu menjadikan tekanan dan perubahan eksternal sebagai momentum untuk melakukan transportasi pelayanan, bukan sebagai hambatan. Pemimpin perlu membangun organisasi yang adaptif, mendorong inovasi, memperkuat jejaring kerja, serta memastikan komunikasi berjalan efektif, sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar menghasilkan pelayanan perikanan budidaya yang lebih cepat, tepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pembudidaya ikan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.